Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Sehat semua? Sehat. Stay di Day Makassar. Tetap semangat belajar untuk berdakwah. Masya Allah. Ubur-ubur ikan lele. Waktunya kita belajar, Le. Alhamdulillah ya. Baik. Nah, kita ini sudah pertemuan keberapa? Kelima ya. Sebelum kita melanjutkan pertemuan kita, saya absen dulu ya. Nabila. Hadir Ustaz. Oh ya. Muhammad Alham Pratama. Hadir Ustaz. Asrini Fungsisari. Hadir Ustaz. Adrian. Hadir Ustaz. Zulfahmi. Hadir Ustaz. Fajriansyah. Izin. Kemana nih? Ada surat izinnya di situ Ustaz. Oh iya. Kurniawan. Sakit Ustaz. Ada surat sakitnya juga ini? Ada juga di absen. Oh iya, makasih. Baik. Ini pertemuan kelima ya. Membahas tentang apa? Pemahaman ayat dan hadis tentang kepemimpinan perempuan. Oke. Ya, ini kan yang sesuai dengan RPS yang kita tatap muka pertama ya. Awal kontrak perkuliahan. Ini RPS-nya sudah saya bagikan dan ini kita pertemuan kelima. Namun sebelum kita lebih lanjut ya, kita refresh dulu ya. Kita mengulang kembali pertemuan kita pekan lalu itu membahas tentang Identifikasi relasi gender dalam masyarakat, dalam aspek pernikahan, pendidikan, ekonomi, politik, dan pertanian. Oke. Sampai sini ada yang bisa jelaskan sedikit tentang pertemuan kita sebelumnya? Ya, Ustaz. Silakan Alam. Relasi gender dalam masyarakat masih menunjukkan ketimpangan di berbagai aspek kehidupan. Khususnya laki-laki umumnya berada dalam posisi dominan secara sosial, ekonomi, dan politik. Oke. Mantap ya. Baik, kita akan melanjutkan pertemuan kita hari ini, yaitu pertemuan kelima, pembahasan tentang pemahaman ayat dan hadis tentang kepemimpinan perempuan. Hari ini siapa yang jadi pemakalah? Fahmi Ustaz. Mana Fahmi? Silakan Fahmi, presentasikan makalahnya. Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan makalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini masih memberikan kita kesehatan, kesempatan serta nikmat iman Islam sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini dalam rangka melanjutkan perkuliahan kita. Salam serta salawat tak lupa juga marilah kita haturkan, kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa Barik alaihi. Baiklah, teman-teman sekalian, pada makalah kali ini saya akan membahas tentang pemahaman ayat dan hadis tentang kepemimpinan perempuan. Kepemimpinan merupakan aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam Islam, kepemimpinan tidak hanya dipandang sebagai kekuasaan, tetapi juga sebagai amanah besar yang menuntut keadilan, tanggung jawab, dan integritas. Salah satu isu yang menjadi perbincangan dalam diskursus keislaman adalah tentang boleh tidaknya perempuan memegang posisi kepemimpinan, khususnya dalam ranah politik, ranah publik seperti politik atau pemerintahan. Nah, melalui makalah ini, saya sebagai penulis akan mengkaji pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi
yang sering dijadikan dasar dalam perdebatan ayat ini. Tujuannya adalah untuk memahami secara lebih objektif bagaimana pandangan Islam terhadap kepemimpinan perempuan dan bagaimana relevansinya dalam konteks masyarakat modern. Nah, pembahasannya yang pertama, ayat-ayat Al-Quran tentang kepemimpinan. Dalam Al-Quran tidak terdapat ayat yang secara eksplisit melarang perempuan untuk menjadi pemimpin. Namun, ada ayat-ayat yang sering dijadikan rujukan dalam diskusi ini. Salah satunya adalah Ar-rijalu kawamuna 'alan nisa. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Quran surah Nisa ayat 34. Ayat ini lebih merujuk pada kepemimpinan dalam konteks keluarga atau rumah tangga, bukan dalam struktur sosial atau politik. Penafsiran ulama mengenai ayat ini bervariasi. Sebagaimana ulama menganggap bahwa karena laki-laki memiliki tanggung jawab, nafkah, dan kekuatan fisik, maka mereka lebih layak menjadi pemimpin. Namun ulama kontemporer mengkaji ulang konteks historis ayat ini dan menyimpulkan bahwa tidak ada larangan mutlak bagi perempuan untuk menjadi pemimpin publik jika mereka memiliki kapasitas dan dipilih secara sah. Nah, yang kedua, hadis tentang kepemimpinan perempuan. Salah satu hadis yang sering dijadikan dasar pelarangan kepemimpinan perempuan adalah tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini disampaikan Nabi Muhammad SAW saat mengomentari diangkatnya Putri Kisra, Raja Persia, sebagai penguasa. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami hadis ini. Sebagian menganggap hadis ini sebagai larangan mutlak bagi perempuan yang memimpin. Namun, sebagian lain memandang hadis ini bersifat kontekstual, yaitu merujuk pada kondisi politik Persia saat itu, bukan sebagai hukum universal. Nah, yang ketiga, pandangan ulama kontemporer. Sejumlah ulama kontemporer menyatakan bahwa selama perempuan memiliki kapasitas, kredibilitas, dan diakui masyarakat, maka tidak ada larangan dalam Islam bagi perempuan untuk memegang posisi kepemimpinan, baik di bidang politik, pendidikan, maupun sosial. Realitas saat ini menunjukkan banyak perempuan berhasil memimpin institusi penting, termasuk di negara-negara mayoritas Muslim. Nah, sebagai penutup, pemahaman tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam tidak bisa dilepaskan dari kajian terhadap teks atau nas Al-Quran dan hadis. Nah, itulah tadi pemahaman makalah dari pemahaman ayat dan hadis tentang kepemimpinan perempuan. Maka dari itu, saya memberikan teman-teman kesempatan untuk bertanya atau menanggapi makalah tersebut. Dan kepada teman-teman yang ingin bertanya, Saya Ustaz. silakan. Insyaallah. Habis ini ada yang bertanya? Ya, mungkin bisa dari kaum Hawa ya. Silakan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, pertanyaan saya, apa tantangan yang dihadapi perempuan dalam mencapai kesetaraan gender? Terima kasih. Ya, baik, silakan Fahmi. Ini pertanyaan yang sangat bagus dari saudari Nabila. Saya akan menjawab yang mana pertanyaannya, apa tantangan yang dihadapi perempuan dalam mencapai kesetaraan gender? Nah, tantangan dalam mencapai kesetaraan gender sangat beragam. Yang pertama, stereotip gender. Norma sosial yang sudah tertanam kuat seringkali membatasi perempuan pada peran-peran tertentu, seperti peran domestik, dan menghambat mereka untuk mencapai potensi penuh di bidang lain. Yang kedua, ketidakseimbangan tanggung jawab rumah tangga. Beban pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan anak yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan seringkali menjadi beban tambahan bagi perempuan, menghambat mereka untuk mengembangkan karir dan mencapai potensi penuh. Dan yang ketiga, kebijakan yang tidak mendukung. Banyak perusahaan dan organisasi yang belum memiliki kebijakan yang mendukung kesetaraan gender, seperti cuti melahirkan yang layak atau program pelatihan kepemimpinan untuk perempuan. Bagaimana, Saudara Nabila? Gimana Nabila?
Atau mungkin ada yang mau menanggapi? Saya Pak. Nah, silakan Mas ini. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sedikit tambahan dari saya, yakni mengenai apa sih tantangan perempuan dalam kesetaraan gender tersebut. Jadi beberapa tantangannya, yang pertama itu ada yang namanya beban berlebihan kepada seorang perempuan, seperti urusan dalam rumah tangga, kemudian merawat anak, serta menjadi seorang pekerja yang profesional. Kemudian yang kedua yaitu ada yang namanya kekerasan, seperti kekurangan baik secara fisik maupun psikis, kemudian sulit jika mengenai ekonomi, biasa terdapat kekurangan. Maka dari itu, kita sebagai seorang perempuan yang ingin berkarir, kita harus memiliki pedoman dalam diri, yaitu sebagaimana yang diterangkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 125, yaitu barang siapa yang beramal baik, baik dia maupun perempuan ataupun laki-laki, dengan beriman, mereka itu akan masuk ke dalam surga. Jadi kita sebagai perempuan harus memiliki pedoman ya, karena kalau seperti tantangan yang kita peroleh, Ya, lanjut. seperti boleh dilanjut. Lanjut, silakan. Maka berbagai persoalan yang tadi dipaparkan oleh pemateri, yaitu adanya organisasi, di mana organisasi ini pasti ada perlakuan perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Jadi kita sebagai perempuan pasti akan merasa bahwa ini tidak adil. Seperti itu saja yang dapat saya tambahkan. Ustaz, saya serahkan kepada pemateri. Ya, menarik ini ya. Ya, silakan Mami, silakan. Terima kasih atas tanggapan dan solusinya. Dan ada sedikit tadi yang mana ketidakseimbangan tanggung jawab rumah tangga, yang mana menghambat mereka untuk mengembangkan karir dan mencapai potensi penuh. Nah, maka dari tanggapan tersebut, itulah pentingnya ada komunikasi secara terbuka dalam rumah tangga. Oke. Bagaimana teman-teman yang lain, masih ada yang mau menanggapi? Sudah cukup. Oke. Mungkin semuanya sudah memahami, maka dari itu saya sebagai pemakalah menutup makalah saya dan menyerahkan kepada dosen untuk penjelasan yang lebih lanjut. Nah, statement ya. Baik, tolong perhatikan di sini. Saya jelaskan dulu ya sebelum kita berikan kesimpulan. Perhatikan semua ke papan tulis. Ya, baik, perhatikan sini ya. Di sini terdapat kalimat ar-rijal. Ar-rijal itu dari kata rojul. Rojulu artinya adalah kaki. Kaki digunakan untuk Jalan. untuk Berjalan. ya berjalan. Berjalan untuk apa? Untuk mencari nafkah. Ya. Menurut salah satu mufassir, kata ar-rijal itu dari kata rojulun. Rojulun artinya kaki. Kaki digunakan untuk berjalan. Dan dari berjalan itulah digunakan untuk mencari nafkah. Berarti pada konteks, secara teks dan konteksnya, bahwa yang mencari nafkah itu adalah laki-laki. Makanya redaksi kalimat ini adalah qawwamuna 'alan nisa. Jadi di saat ada perempuan, ada istri yang bekerja di luar sana atau yang kita kenal sebagai wanita karir, dia bekerja, itu jangan sekali-sekali mengatakan bahwa istri itu mencari nafkah. Karena tidak ada sejarahnya istri yang mencari nafkah. Karena kodratnya laki-laki adalah mencari nafkah, bukan perempuan. Jadi kalau misalkan ada istri yang bekerja, jangan sekali-sekali mengatakan mencari nafkah. Tetapi niatkan bekerja karena yang pertama adanya izin dari suami, yang kedua karena adanya kekosongan waktu. Yang paling penting lagi adalah apa? Mengingat segala kewajiban sebagai istri ya, dalam rumah tangga. Itu ingat yang dipesan ya. Oleh kalian ini calon-calon ya, calon bapak, calon ibu ya. Jadi itu harus diperhatikan baik-baik. Nah, selanjutnya, sedangkan kalau perempuan itu dalam bahasa Arab adalah
mar'ah. Mar'ah artinya? Mar'ah artinya? Mar'ah artinya Perempuan. perempuan. Mar'ah itu dari kata Mir'ah. mir'ah. Mir'ah artinya? Cermin. Cermin. Itu asal katanya lagi dari kata ro'a. Apa artinya ro'a? Ro'a artinya melihat. Nah, ini asal katanya perempuan, kemudian mir'ah itu adalah cermin, kemudian ro'a lihat. Jadi memang pada dasarnya perempuan itu memang untuk dilihat. Ya. Setelah dilihat, kenapa dilihat? Karena memang setelah kata itu adalah mir'ah. Mir'ah itu artinya cermin. Jadi ingat kepada seluruh ini sesama kaum Adam ya. Jangan lupa nanti ke depannya kalian ini memang kita ini sebagai pemimpin dalam keluarga. Ya. Memang kita ini sebagai pemimpin keluarga. Meskipun kita sebagai pemimpin keluarga, jangan salah. Asal katanya perempuan tadi ini kan adalah dia mir'ah. Mir'ah itu artinya cermin. Apa makna cermin di sini? Meskipun perempuan itu dipimpin oleh laki-laki, tetapi perempuan itu menjadi cerminan untuk keluarganya. Maka tidak ada salahnya di saat perempuan itu dia menjadi pemimpin bagi kita semua. Selama mencapai kriteria sebagai seorang pemimpin, layaknya seorang pemimpin. Ya, seperti itu ya. Sudah paham sampai sini dulu? Paham. Ya, saya pikir ini sudah cukup ya pertemuan kita hari ini. Semoga menjadi wawasan kita untuk lebih lanjut. Insya Allah nanti kita akan, ya itulah tadi closing statement dari saya. Jangan lupa ya untuk tetap belajar ya. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Ini sisa berapa menit? 3 menit, Ustaz. Oh, 3 menit, baik. Karena sisa 3 menit, jangan lupa pekan depan usahakan hadir semua. Yang tadi izin sakit, kita doakan semoga bisa bertemu kita kembali di pertemuan berikutnya. Amin. Ya. Amin. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pemahaman ayat dan hadis tentang penciptaan perempuan dari tulang rusuk laki-laki. Wah, ini sangat menarik lagi nih. Jadi jangan memang kita tidak hadir ya, karena rugi. Pesan saya yang terakhir sebelum kita tutup perkuliahan hari ini, jangan pernah puas untuk belajar. Jangan merasa pintar, tetapi pintarlah untuk merasa. Yang lebih penting lagi, jaga akhlak. Karena Rasulullah bersabda, "Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak." Ya, Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Ya, insyaallah. Baik, terima kasih atas perhatiannya semuanya. Semoga sedangkan kita semua sukses, sehat selalu, Amin. dan menjadi berbakti kepada kedua orang tua. Insyaallah yang lebih penting lagi kita semua selamat di dunia wal akhirah dan diselamatkan bersama majelis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu musta'an wa tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stay dari Makassar. Tetap semangat belajar untuk berdakwah. Masyaallah. Terima kasih Ustaz ilmunya. Sudah aman.